Hai teman-teman, kita jumpa lagi kami dari Manutama Bonsai Channel. Kali ini saya akan menangani beberapa bonsai saya ya, yaitu saya akan proses ini ya akar dari bonsai kami ini supaya lebih cepat terproses, cepat membesar dari akar-akar bonsai yang kami miliki nih teman-teman. Sebagai pebonsai kita semua tahu mungkin teman-teman, utamanya bagi pemula ya, eh, akar itu sangat penting bagi salah satu bonsai karena kelengkapan daripada keindahan ya salah satu bonsai itu ada pada akar juga. Jadi sedini mungkin kita harus ya menangani ataupun memproses akar itu sendiri. Sekaligus alat-alat yang harus kita persiapkan, jangan lupa ya persiapkan air, kemudian sikat gigi ya, itu juga penting. Kemudian kuas. Ketiga bahan ini, air, kuas, sama sikat gigi, ini untuk menyentuh ya, menyentuh akar supaya kelihatan. Karena ini agak halus, jadi kita harus kuas pakai air ya, dan kita harus sikat seperti itu teman-teman. Yang perlu kita ketahui bahwa akar itu harus ya, kita harus angkat ke permukaan supaya dia bisa terkena sinar matahari dan udara. Bonsai loa, akar loa itu juga tidak real ya teman-teman. Ketika kita program dia sangat cepat terproses ketika kita angkat ke permukaan untuk disinarkan kepada matahari ya. Jadi loa ini teman-teman, kami tanam sudah kurang lebih 6 bulan ini akar yang ada pada ujung ini agak terhambat karena memang ada dua akar dari satu batang ini yang terpisah. Karena yang modelnya agak unik ini teman-teman. Ini setelah itu kita timbun ya, timbun kurang lebih kita sisakan ya 5-10 cm dari batangnya supaya proses penyatuan akar dengan tanah cepat terproses dan bisa cepat berkembang pada akar-akar yang kita angkat ke permukaan tadi itu. Seperti itu teman-teman, jangan dan ikuti terus ya teman-teman, jangan di skip. Kita sharing dan tukar pengalaman ini teman-teman. Jadi ini akar yang kedua ya. Akar yang kedua ini agak lebih cepat membesar ya. Ini kita coba korek pelan-pelan, tanahnya kita geser keluar. Ini agak lumayan, dan coba kita lihat ini teman-teman, ada dua akar ini yang lebih besar ya, karena dia terpapar sinar matahari jadi cepat membesar. Itu contoh-contoh yang biasa kita lihat di alam. Ini kita coba kuas lagi dan teman-teman bisa melihat bagaimana ya akar ini sudah mulai terbentuk ya. Mudah-mudahan dalam 6 bulan kemudian lagi sudah bisa kita proses lagi ya supaya bisa akar ini bisa melingkar. Makanya penelitian memang dibutuhkan, utamanya pada akar-akar yang sangat kecil. Biasa itu terlewatkan teman-teman. Coba kita perhatikan ini. Ini tadi terlewatkan oleh saya. Untung saya lihat ini sangat halus ini. Ini kita bisa proses ini. Bisa cepat besar asal kita betul-betul arahkan ini akar. Ini tadi melingkar ini teman-teman, dia ada di bawah akar besar ini di sebelah kiri. Saya coba tarik, jadi usahakan jangan putus. Kalaupun putus tidak apa-apa, tetapi sebaiknya jangan dia putus ujungnya ya teman-teman. Baru kita coba luruskan. Kita harus tangani khusus ya, dengan hati-hati akar-akar yang sangat kecil. Kadang memang ya teman-teman,
kita sebagai pembonsai butuh ketelitian ya, kesabaran. Utamanya ketika kita program akar, sana butuh ketelitian yang luar biasa. Salah sedikit ya fatal, kurang bagus. Makanya seperti ini, saya tidak apa-apa kita cabut karena dia melintang. Jadi kita arahkan supaya dia lebih lurus. Sebentar baru kita timbun kembali. Sekali lagi menimbun ya, kita sisakan kurang lebih 10 cm atau 5 cm dari batang ya teman-teman. Jadi di bawah batang ini, di bawah akar ini ada landasan. Kami pakai tegel ya, tehel, 1 lembar tehel kami halas di bawah supaya akar tidak masuk lurus ke bawah ya, supaya dia bisa mendatar. Makanya kami simpankan sebelum kami program awal. Jadi ini sudah yang kedua kali ini. Waktu program awal kami angkat semua akar, kami masukkan tehel ya di bawahnya. Dan ini seperti ini, makanya akar dia melingkar ini teman-teman. Menangani bonsai teman-teman memang butuh ketelitian, kesabaran, juga pengalaman teman-teman. Sebab tanpa pengalaman sedikit ya bisa fatal. Karena bonsai ketika kita proses, salah proses, fatal ya. Butuh bertahun-tahun untuk kembali pada posisi semula yang kita inginkan sesuai bagaimana bentuk bonsai itu sendiri. Makanya dibutuhkan pengalaman ya, kejelian kita melihat ya, kejelian kita ketika kita memulai memprogram bonsai itu sendiri. Utamanya memprogram akar, batang, dahan dan ranting ya, butuh kejelian. Jadi sebelum kita memprogram kita harus sabar ya, berjam-jam atau berhari-hari melihat bagaimana sih, apa sih keinginan ya dari bonsai itu sendiri. Kita harus arahkan kemana bentuknya, seperti itu. Sekali lagi ya, kita selalu siram, tetapi jangan dibasahi full ya. Dipakai tangan saja pelan-pelan supaya dia tidak terangkat timbunan tanahnya ya. Jadi kita siram pelan-pelan. Jadi loa ini ya, kita bisa lihat akarnya ini sudah selesai kami program. Sebentar kami pindah ke tempat lain lagi. Kalau ini amplas hitam. Jadi untuk hari ini 2 pohon dulu yang kami program akar. Masih banyak yang lain ini teman-teman, tapi hari ini 2 saja. Ini amplas hitam ya teman-teman. Coba kita lihat batangnya ini karakternya ini cukup bagus ya. Saya coba buang ya timbunan tanah yang ada di permukaannya supaya akar bisa kelihatan. Dan kita sebentar kita kuas ya teman-teman. Jadi ini perlu ketelitian, kehati-hatian ya, karena akar amplas ini sangat halus ya. Coba kita perhatikan, ini sangat halus ini takutnya putus ya. Kalau akar itu putus akan ada proses yang terhambat ya, yang
agak lama lagi. Makanya kita ketika kuas ya lebih banyak air kita pakai supaya tidak luka ya, tidak luka batang dan tidak tercabut ya. Butuh ketelitian. Karena saya perhatikan ini semua akarnya rata, ini masih kecil semua teman-teman. Jadi ini kita timbun lagi setelah kita angkat tadi tanah-tanah yang tertimbun, dan kembali kita timbun kembali ya. Kita sisakan 5 atau 10 cm dari batang jaraknya. Maksudnya ya supaya akar ini cepat terproses. Jadi jangan lupa ya, kita selalu memperhatikan, mengontrol, dan kita siram juga pakai air ya, pakai tangan saja teman-teman. Kalau kita lakukan ini setiap hari, kita siram, insya Allah akar cepat membesar. Dan jangan lupa pupuk ya, pupuk di kastar yang diencerkan juga bisa ini teman-teman. Coba kita bisa lihat nih. Jadi akar ini kalau sudah besar ini sangat indah ini teman-teman. Sangat indah ini teman-teman. Amplas hitam ini kami dongkel juga hampir sama dengan loa tadi 6 bulan lalu ya, kami dongkel. Baru hari ini kami coba program akar. Mudah-mudahan secepatnya dia terproses dan jadi. Jadi itu saja dari kami dari Manutama Channel, pengalaman ya yang kami lakukan ini, membuat video. Jadi ini sesuai pengalaman yang kami lakukan. Jadi yang perlu kita perhatikan ini adalah akar. Kadang kita abaikan ya, kita biarkan saja tertimbun. Akhirnya proses akar dikalah cepat dengan proses dahan dan ranting. Dan ranting sudah bagus, sudah indah, akar belum. Jadi kita harus seimbangkan, harus secara bersamaan program akar dan dahan dan ranting supaya sama-sama bisa terbentuk dan kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Oke teman-teman, itu saja dari kami dari Manutama Channel, dan jangan lupa subscribe ya teman-teman. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.